Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enan Sapitri dengan NIM 4012211020. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 10 tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau PTUN. Yang pertama, A. Dasar-dasar Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan Tata Usaha Negara atau PTUN ada di Indonesia karena Indonesia menganut konsep negara hukum Barat yang restart. Selain peraturan, ada 3 peradilan lain yang wajib ada di Indonesia sesuai amanat Undang-Undang 1945 pada pasal 24, yaitu peradilan umum untuk kasus perdata dan pidana, peradilan agama untuk kasus perkawinan dan lain-lain, peradilan militer untuk para militer. Peradilan Tata Usaha Negara adalah suatu badan sebagai tempat warga masyarakat mencari keadilan dan harapan dapat memperoleh keadilan itu. Sebab ada kalanya aparat pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan membuat keputusan yang melampaui batas wewenangnya. Yang bagian B, karakteristik dari Peradilan Tata Usaha Negara atau PTUN. Berlakunya beberapa asas peradilan TUN. A. Asas praduga rechtsmetting. Asas ini mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa selalu harus dianggap rechtsmetting sebagai adanya pembatalan. Bagian B. Asas pembuktian bebas. Artinya, hakim yang menetap beban pembuktian. Bagian C. Asas kearifan hakim atau dominus litis. Kearifan hakim dimaksud untuk mengimbangi kedudukan para pihak karena tergugat adalah pejabat TUN, sedangkan penggugat adalah orang atau badan hukum perdata. Bagian D, asas keputusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat atau erga omnes. Sengketa TUN adalah sengketa hukum publik. Dengan demikian, putusan pengadilan TUN berlaku bagi siapa saja, tidak saja bagi para pihak yang bersengketa. Bagian C, organisasi TUN. Berdasarkan ketentuan pasal 8, pengadilan TUN terdiri atas pengadilan TUN sebagai peradilan tingkat 1 dan pengadilan tinggi TUN sebagai peradilan tingkat 2. Struktur demikian mirip dengan struktur peradilan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986. Namun, alur perkara dalam peradilan umum berbeda dengan lingkungan TUN. Perbedaan itu disebabkan karena dalam jalur peradilan TUN terdapat saluran upaya administrasi. PTUN dibentuk dengan Kepres, sedangkan TUN dibentuk dengan undang-undang. D. Upaya administrasi. Ada 2 macam upaya administratif, yaitu banding administratif dan prosedur keberatan, yaitu dalam hal penyelesaiannya dilakukan oleh instansi yang sama, yaitu pejabat TUN yang mengeluarkan KTUN. Maka, prosedur yang ditempuh disebut keberatan. Dalam hal penyelesaiannya dilakukan oleh instansi atau instansi lainnya. Maka, prosedur itu disebut banding administratif. Keberatan dapat diajukan langsung kepada atasan penggugat langsung, dan banding administratif diajukan kepada atasan dari atasan langsung penggugat. E. Kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara. Mengenai kompetensi peraturan, dikenal ada 2 kompetensi, yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Mengenai kompetensi absolut, ada pada pasal 47 dan diperjelaskan dalam pasal 1 angka 10 serta pasal 3, yaitu peraturan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa TUN. Di mana sengketa TUN adalah sengketa yang timbul akibat dikeluarnya KTUN, serta sikap diamnya pejabat atau seharusnya pejabat tersebut mengeluarkan KTUN, tapi dia tidak mengeluarkannya. Sedangkan kompetensi relatif adalah menyangkut wilayah hukum terjadinya sengketa TUN tersebut dalam pasal 84. F. Tenggang waktu menggugat. Berdasarkan ketentuan pasal 55, tenggang waktu mengajukan gugatan adalah
A. Bagi yang dituju dengan sebuah KTUN pihak 2 90 hari sejak saat KTUN diterima. Bagian B. Bagi pihak 2 yang berkepentingan 90 hari saat KTUN itu diumumkan. G. Hak gugat berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat 1 yang dapat bertindak sebagai peradilan tata usaha negara. Penggugat adalah orang atau badan hukum perdata yang berkepentingannya dirugikan oleh KTUN. Dengan begitu, harus ada hubungan kausal antara KTUN dengan kerugian atau kepentingan. Selanjutnya, bagian H. Petitum. Berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat 1, petitum pokok adalah KTUN tersebut dinyatakan tidak sah atau batal. Jadi, persoalan utama ialah pembatalan KTUN. Sebagai petitum tambahan adalah ganti rugi dan rehabilitasi. Tuntutan ganti rugi dibatasi jumlahnya berdasarkan PP nomor 43 tahun 1991. Ganti rugi berkisaran antara 250 sampai 5 juta. I. Alasan menggugat atau Berhofgarden. A. KTUN yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. B. Badan atau pejabat TUN pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 telah menggunakan wewenangannya atau tujuan lain dari maksud diberikannya wewenangan tersebut. C. Badan atau pejabat TUN pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 1 setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu, seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut. Itu saja yang dapat saya paparkan dari materi bab 10 mengenai Peradilan Tata Usaha Negara atau PTUN. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.